Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan tutorial analisa item dengan pendekatan CTT atau Classical Test Theory menggunakan itemen. Sebetulnya analisa item dengan CTT sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu menggunakan Quest. Apabila rekan-rekan ingin mengetahui detailnya kembali bagaimana tutorial ini dilakukan, teman-teman bisa membaca di blog saya, blog catatan baik, dengan judul seperti yang tertampang di layar monitor. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara melakukan analisis item dengan menggunakan software Itemen. Seperti biasa, kita harus teman-teman membuat satu folder yang berisi data-data dan akan menampung output hasil dari analisa item menggunakan Itemen. Yang pertama, rekan-rekan harus menyediakan data dalam bentuk Excel seperti ini. Saya menggunakan dalam tutorial ini saya menggunakan data tes kognitif yang terdiri dari 3 dimensi atau 3 subtes, di mana dimensi pertama berjumlah 33 item, dimensi kedua berjumlah 34 item, dan dimensi ketiga berjumlah 33 item. Data yang saya gunakan sebanyak 2.000 responden atau 2.000 data. Nah, setelah dalam bentuk Excel, di sini adalah nomor responden atau identitas responden. Kemudian kolom selanjutnya sampai dengan kolom ke-100 adalah jawaban dari peserta tes. Nah, dalam analisa item menggunakan Itemen, diperlukan data file dalam bentuk TXT. Nah, rekan-rekan dapat menyimpan dari Excel tersebut, disimpan dalam bentuk TXT. Nah, dalam seperti ini di ke kiri kan, kemudian disimpan dalam folder yang telah kita sediakan tadi, dalam formatted space delimited. Nah, di sini kemudian rekan-rekan diberikan nama, memberikan nama, karena di sini adalah data saya yang gunakan adalah data kognitif, maka saya tuliskan kognitif. Nah, kemudian di save. Nah, setelah di save, didapatkan tadi sini kognitif, didapatkan file seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat sintak di atasnya. Misalnya di sini 100 adalah jumlah item. Kemudian di sini omit, not rigid. Kemudian selanjutnya adalah jumlah identitas dari responden. Ada berapa digit? Mari kita hitung. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Jawaban pertama ada di digit ke-6. Maka tuliskan 05. Nah. Selanjutnya, pada baris kedua di sini diisikan kunci jawaban. Kunci jawaban. Nah, rekan-rekan sebelumnya harus mengetahui kunci jawaban dari data yang akan digunakan.
Nah, di sini misalnya, di sini dimensi. Kemudian di sini K. Nah, ini adalah kunci jawaban dari tes kognitif yang saya gunakan. Saya kopikan, kemudian saya copy pastekan di bawahnya. Ada 100. Kemudian, dari data kognitif tersebut, dari 100 item, di mana tiap-tiap item terdiri dari 5 kategori jawaban. A, B, C, D, dan E. Dapat juga dalam suatu situasi, tiap-tiap nomor item terdiri dari beberapa jumlah kategori. Ada yang 1 sampai 10, 5 kategori, 11 sampai 20, 4 kategori, dan sebagainya. Namun yang saya gunakan adalah dari 1 sampai 100 item menggunakan 5 kategori jawaban. Maka saya tulis 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai item ke 100. Nah, selanjutnya pada kolom keempat adalah coding dari dimensi-dimensi dalam alat tes yang saya analisis. Di sini terdiri dari 3 dimensi atau subtes. Dimensi A, B, dan C. Dimensi A saya coding 0, dimensi B saya coding 1, dan dimensi C saya coding 2. Rekan-rekan dapat memberikan coding sesuai keinginannya rekan-rekan sendiri. Nah, di sini saya coding 1 sampai 100. Jadi 1, 1, 1. 3 nomor pertama adalah dimensi B. Kemudian item 4, 5, dan 6 adalah dimensi C. Dan item 7, 8, 9 adalah dimensi A. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita save as. Kita save. Nah, di sini kita sudah memiliki data yang akan kita analisis berikut sintaknya. Sangat mudah sekali menggunakan software Itemen. Kemudian setelah ini, kita buka software Itemen. Nah, di sini ada gambarnya, Itemen. Kita buka, double klik. Nah, kita buka. Kemudian kita configure adalah input data file name. Kita mencari data mana yang akan kita analisis tadi. Nah, tadi di sini ada data kognitif. Nah, tadi kita nulis di sini data kognitif. Kemudian analisis output file name. Nah, kita akan memberi nama apa nanti? Dan tutorial ini saya akan memberikan outputnya nanti diberikan nama hasil kognitif. Hasil kognitif. Kemudian rekan-rekan dapat menginginkan outputnya ada skornya atau tidak. Jika menginginkan ada skornya, maka kita klik yes di sini. Udah cukup, kita oke. Skornya kita inginkan dalam bentuk txt, kita tulis aja di sini skor.txt. Nah, kita open, kemudian kita run. Sudah selesai. Semua hasilnya masuk ke dalam folder yang kita siapkan di awal tadi. Nah, di sini ada hasil kognitif, di sini ada skor. Nah, kita buka pada hasil kognitif. Nah, di sini terlihat laporan pertama adalah skala kita yang kita analisis terdiri dari 3 subtes atau 3 dimensi.
dimensi A, dimensi B, dan dimensi C. Jumlah itemnya pada dimensi A berjumlah 33 item, dimensi B 34 item, dimensi C 33 item, dengan jumlah responden seluruhnya ada 2.000 responden, 2.000 orang. Selanjutnya, bagaimana membaca laporannya? Untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya, rekan-rekan dapat membaca pada blog saya, Heri Baek, yang telah dijelaskan di awal tadi. Nah, di sini dapat kita baca bahwa nomor ini adalah nomor item yang dianalisa. Nomor 7, nomor 8, nomor 9, 16, dan seterusnya. Kemudian scale item adalah 0 adalah codingnya. Jadi 0, 1 adalah dimensi A item pertama. Dimensi A item kedua, dan seterusnya. Kemudian nanti terus nih, dimensi A item ke-33 pada item yang kita analisa pada item ke-100. Kemudian kembali lagi ke awal lagi. Item nomor 1, item nomor 2 dengan coding bahwa item pertama adalah dimensi B item pertama. Item kedua adalah dimensi B item kedua, dan seterusnya. Nah, bagaimana membaca hasil output dari iteman ini? Sangat mudah sekali. Bahwa proportion correction adalah tingkat kesukaran atau kesulitan item. Maksudnya adalah jika nilainya, indeksnya lebih dari 0,70, berarti item tersebut adalah item yang mudah. Jika indeksnya berkisar antara 0,30 sampai dengan 0,70, berarti item tersebut kategori item yang sedang. Dan apabila indeks proportion correction sebesar kurang dari 0,30, berarti bahwa item tersebut adalah item yang sulit. Nah, kemudian poin biserial. Di sini maksudnya adalah daya pembeda item. Daya pembeda item. Daya pembeda itemnya, jika indeksnya lebih dari 0,30, berarti item tersebut dapat diterima. Kemudian apabila indeksnya berkisar dari 0,10 sampai dengan 0,30, berarti item tersebut harus direvisi atau dicek kembali. Dan jika nilai poin biserial kurang dari 0,10, berarti item tersebut harus di-drop atau kurang berfungsi seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah sebaran alternatif jawaban. Jadi maksudnya adalah item nomor 7 pada subtes A, kunci jawabannya adalah D. Dijawab oleh 93% orang menjawab benar. Berarti kategorinya adalah item yang mudah. Dan item nomor 7 tersebut memiliki daya pembeda sebesar 0,18. Berarti item tersebut harus dicek kembali atau direvisi kembali agar memiliki daya pembeda yang dapat diterima, yaitu sebesar 0,30 atau lebih. Item kedua. Item nomor 8 pada dimensi A, pada item kedua, tingkat kesulitan sebesar 0,89. Berarti item tersebut adalah item yang mudah. Dengan daya pembeda sebesar 0,28.
Berarti item ini harus dicek kembali juga atau direvisi. Kemudian lanjutnya kembali. Item nomor 9. Item nomor 9, tingkat kesulitannya sebesar 0,88. Berarti masih juga item yang mudah. Dengan daya pembeda yang cukup diterima sebesar 0,30. Item 16, tingkat kesulitan sebesar 0,30. Berarti item ini, nomor 16 ini tergolong item yang sulit. Dengan daya pembeda sebesar 0,35. Berarti item ini dapat diterima tanpa revisi. Dan selanjutnya. Kemudian, nanti bisa saja terjadi ketika analisa data dengan itemen, terdapat laporan output seperti ini. Pada item ke-66, pada dimensi B, pada soal ke-24, di sini tertulis check the key D, was specified B work better. Nah, maksudnya adalah poin B serial jawaban B bernilai positif. Sedangkan kunci jawaban adalah D. Nah, di sini itemen mencurigai apakah kunci jawaban sebenarnya B atau item tersebut memiliki dua pilihan jawaban yang sama. Nah, kemudian saran yang harus kita lakukan adalah kita mencek kembali item dan kunci jawabannya. Apakah soalnya salah? Apakah kuncinya salah? Apakah pilihan jawabannya sama? Nah, apabila ditemukan ternyata pilihan jawabannya sama, maka item ini harus di-drop. Jika ditemukan salah kunci jawaban, maka yang kita lakukan adalah mengganti kunci jawabannya benar, kemudian kita lakukan analisis ulang kembali. Dan apabila soalnya salah, ya otomatis harus item tersebut harus di-drop. Nah, cukup mudah kan untuk membaca hasil output dari itemen. Selanjutnya, apa yang kita dapatkan dari analisa itemen ini? Di sini ada kesimpulan. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari analisa item yang kita lakukan. Di sini ada subtes A, subtes B, subtes C yang sudah kita coding tadi. Subtes A codingnya 0, subtes B codingnya 1, subtes C codingnya 2. Terdiri dari 33 soal, 34 soal, 33 soal. Jumlah respondennya 2000 dan seterusnya. Nah, di sini dapat kita ketahui dari min, varian, sampai min biserial. Nah, yang kita perhatikan adalah di sini ada nilai alfa atau reliabilitas. Nah, indeks yang biasa digunakan menurut Guilford tahun 1956, jika nilai alfa 1,00 berarti reliabilitasnya sempurna. Ketika nilai reliabilitas 0,91 sampai dengan 0,99, reliabilitasnya sangat tinggi. Ketika indeks alfanya 0,70 sampai 0,90, berarti nilai reliabilitasnya tinggi. Jika
indeks alfa 0,40 sampai 0,70, berarti reliabilitasnya sedang. Ketika indeks alfanya 0,20 sampai 0,40, berarti indeks alfanya rendah. Dan ketika indeksnya di bawah 0,20, berarti reliabilitasnya sangat rendah. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa reliabilitas subtest yang kita analisis pada dimensi A sebesar 0,37. Berarti tingkat kepercayaan pada dimensi A sebesar 74%. Artinya cukup tinggi. Kemudian pada dimensi B sebesar 0,584. Artinya tingkat kepercayaan pengukuran subtest B sebesar 58%. Berarti reliabilitasnya sedang menurut Guilford. Pada indeks alfa pada dimensi C sebesar 0,504. Artinya indeks kepercayaan pengukuran pada dimensi C sebesar 50%. Artinya tingkat reliabilitas sedang. Nah, sampai sini sudah cukup. Kemudian dari analisis item menggunakan itemen juga didapatkan skor yang telah kita simpan dalam file skor.txt. Nah, di sini terdapat 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Kolom pertama adalah identitas atau nomor responden, nomor 1 hingga nomor 2000. Kemudian kolom kedua adalah skor responden pada dimensi A. Kolom ketiga adalah skor responden pada dimensi B. Dan kolom keempat adalah skor responden pada dimensi C. Nah, sekian tutorial saya tentang bagaimana cara analisis data dengan pendekatan CTT dengan menggunakan software Itemen. Nah, untuk rekan-rekan, jika ingin detailnya kembali, dapat membaca pada blog saya, catatan Baek, yang berjudul tutorial analisa item dengan pendekatan CTT menggunakan Itemen. Sekian tutorial saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.